Analisa Falas. Analisa Falas. Ya, mitra bisnis, kita masuki sesi analisa falas dan untuk itu saya Beni Rahmadi akan berbincang bersama dengan trader dan analis pasar uang, Bapak Rio Lee. Selamat sore, Pak Rio. Selamat sore Mas Beni, selamat sore mitra bisnis. Oke, baik Pak Rio, kalau kita pantau meskipun kita baru saja selesai libur panjang, tapi tampaknya sikap hawkish yang ditunjukkan The Fed pada pekan lalu serta membaiknya berapa data ekonomi tampaknya menguntungkan indeks dolar sehingga terjadi penguatan baik itu terhadap hard currency maupun terhadap gold. Apakah memang faktor itu saja yang mempengaruhi atau ada faktor lainnya lagi Pak Rio? Oke, baik. Pertama saya sangat sepakat ya dengan Mas Beni bahwa kelihatannya dolar saat ini sedang dalam posisi bullish, ya cenderung terjadi penguatan. Nah itu dari mana indikasi-indikasinya, walaupun di minggu lalu kalau kita lihat pergerakan dolar sendiri itu hanya bergerak boleh dikatakan tidak berubah ya, hanya menguat tipis sekali 0,01% dari week to week-nya. Dan namun di sisi yang lain kalau kita lihat penguatan tipis ini di tengah ada dua kondisi. Yang pertama adalah kalau kita lihat GDP US itu minggu lalu turun dari 2,6% menjadi 2% ya. Lalu untuk inflasinya juga turun dari 0,4 menjadi 0,3, which is ini adalah sebenarnya indikator untuk melemahkan dolar biasanya. Yeah. Nah, namun yang terjadi adalah penguatan di 0,01% itu. Maka dari sini sebenarnya secara korelasi sederhana kita bisa menyimpulkan bahwa dolar ini cenderung kuat. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa juga kok pergerakannya sangat tipis dolar? Kalau saya melihat biasanya pergerakan tipis juga disebabkan oleh ada momen yang sedang ditunggu oleh market. Oke. Yang pertama itu adalah FOMC minutes ya, besok hari Rabu malam, Kamis dini hari, kemudian Jumat ada non-farm payroll. Saya kira ini adalah dua momen yang ditunggu. Plus besok tanggal 4 Juli juga adalah independen. Biasanya market cenderung slow ya, dari tahun ke tahun selalu seperti itu. Saya kira pertama ini dulu yang kita lihat penyebab dolar itu cenderung bergerak tipis ya. Walaupun kalau kita coba ukur power dari tadi beberapa kondisi yang saya katakan, potensi dolar itu menguat itu lebih besar karena dari sisi teknikalnya juga kebetulan mendukung untuk bullish dolar ini. Oke. Nah kemudian ada kondisi lain juga yang mungkin pelaku pasar juga memperhatikan. Kalau kita melihat dari tools rate monitornya di pengumuman suku bunga tanggal 27 nanti, 27 Juli ini ada potensi kemungkinan besar atau diyakini oleh market bahwa The Fed akan menaikkan kembali suku bunga sesuai dengan yang Mas Beni katakan tadi cenderung hawkish ya. Nah ada potensi untuk dinaikkan lagi menjadi 5,5%. Dari sekarang 5,25. Nah overall kalau kita melihat pertanyaan kemana arah USD, saya secara personal cenderung merasa dolar akan menguat. Nah potensi penguatannya ini sampai di mana kalau misalnya nanti apalagi ditambah dengan data mendukung non-farm payroll dan lain sebagainya, saya melihat dolar indeks ada potensi untuk menembus di angka 104.7 kembali. Nah, saya kira itu dari untuk dolarnya. Nah, kalau kita kaitkan sedikit dengan rupiah kita juga tidak bergerak terlalu banyak ya. Ada cenderung melemah sedikit di 0,3% minggu lalu. Nah, kalau saya melihat rupiah kita karena ini juga sudah mulai berakhir musim liburan, mungkin demand untuk mata uang asing juga mungkin sudah mulai berkurang. Artinya ada kondisi mungkin rupiah kita bisa cenderung sedikit menguat. Namun potensi penguatan rupiah ini kalau dikaitkan dengan US dollar, saya kira akan ada hambatan. Artinya
tidak akan mampu untuk menguat terlalu tajam, ya, untuk rupiah kita. Dan saya memperkirakan untuk minggu ini mungkin rupiah kita hanya akan berjalan atau di kisaran 15.050 sampai dengan 15.000. Saya pikir itu untuk rupiah kita dan juga US dollar. Oke, jadi support di 15 lalu 15.50 untuk resistennya gitu Pak ya? Ya, untuk range short term-nya ya, saya pikir minggu ini range-nya kurang lebih hanya akan bergerak di situ-situ aja. Oke, kalau kita memang menghadapi situasi bullish dolar dalam hal ini, apakah memang kita bisa pasang posisi buy untuk dolar Amerika, spesifiknya terhadap hard currency, Pak? Dalam medium term paling tidak. Ya, saya pikir bisa ya. Tentunya mungkin pertanyaannya USD melawan dengan mata uang apa? Saya untuk minggu ini condong menyarankan untuk USD melawan sterling, kemudian melawan euro, juga mungkin melawan dolar Kanada. Ya, karena 3 mata uang ini minggu lalu tidak menunjukkan data-data ekonomi yang cukup baik. Ditambah kita tahu sendiri bahwa terjadi sedikit keramaian di Perancis sana. Iya, betul. Saya pikir ini juga kurang baik untuk euro sendiri. Nah, kalau dikaitkan dengan potensi penguatan US dollar, saya pikir sell euro USD bisa cukup berpotensi untuk minggu ini. Oke, untuk support dan resistennya masing-masing ketiga mata uang itu seperti apa Pak Rioli melihatnya? Sebentar ya. Ya, oke, silakan Pak. Buka chat dulu sebentar. Spesifik mungkin ke euro dulu Pak, karena memang ada kerusuhan di sana, jadi kelihatannya mungkin gejolaknya akan terlihat lebih fluktuatif dalam hal ini mungkin Pak ya. Betul. Untuk euro sendiri, untuk euro saya pikir untuk melakukan sell itu resistennya di 1.0896. Saya pikir di angka ini bisa dimanfaatkan. Kemudian untuk GDP-nya saya pikir untuk GDP 1.2685. Jadi kalau mau buy USD Kanada, bukan ada baik. Oke. Yang pertama mereka ini ya. Pak. Oke. Baik. Untuk sendiri seperti apa Bapak melihatnya? Karena memang gerakannya juga lumayan juga. Ya, kalau market ingat minggu lalu ada yang menyampaikan bahwa potensi ini akan cenderung jatuh. Lumayan. Angka yang saya tempatkan selisih sedikit ya. Minggu lalu saya menempatkan angka di pasar ini di 1937. Ternyata 1932 sudah muncul ke bawah. Oke. By the way, kalau saya melihat dalam kondisi satu, US dollar itu cenderung menguat. Kemudian yang kedua, kalau kita kaitkan juga dengan pasar modal, hampir semua indeks Eropa, Amerika, dan negara-negara besar lainnya, itu kemarin menunjukkan kondisi hijau yang cukup signifikan, artinya ekonomi berjalan secara cukup baik. Nah, kalau dikaitkan dua ini, kemungkinan kenaikan suku bunga, kemudian kemungkinan juga untuk pasar ekonomi ini cenderung stabil, maka potensi gold saya pikir akan melanjutkan tren penurunannya. Ya, walaupun sekarang sedang koreksi ya, di 19.11an kalau saya tidak salah tadi. Nah, saya pikir kalau seperti biasa, karakteristik gold yang penting kita meyakini arahnya. Kalau saya secara personal ini saya yakini arahnya adalah turun. Maka momentum untuk action saya selalu menyarankan karena volatilitas gold ini cukup tinggi. Setiap kali ada koreksi antara 10 sampai 20 dolar per troy ounce, ya mungkin lebih baik adalah di 20, lebih safe. 20 dolar per troy ounce saya kira bisa masuk untuk action sell. Pikir itu.
Oke, posisinya di 1920 begitu Pak ya, kita ambil posisi sell ya. Ya, berapapun, pokoknya kita lihat misalnya bottomnya di berapa, kemudian kita naikkan harga sekitar $20 per troy ounce ya. $20 per troy ounce, maka di area-area di situ saya pikir bisa untuk melakukan sell. Nah, bagi mungkin pelaku pasar yang cenderung berani menghold posisi lebih besar, saya kira $10 sampai $15 juga sudah boleh untuk action. Oke. Baik, kalau begitu Pak Rioli, terima kasih atas informasi berharga yang telah Bapak sampaikan dan pastinya sukses ya Pak untuk Bapak. Ya, sama-sama. Tapi sebelumnya semua apapun ini sifatnya adalah analisis dan disclaimer ya. Iya. Ya. Oke, terima kasih Pak Rioli sekali lagi. Ya, sama-sama ya. Ya. Baik, mitra bisnis Pas FM, itulah tadi diskusi saya bersama dengan trader dan analis pasar uang Bapak Rioli, dan kami yakin serta percaya apa yang kami diskusikan bisa menjadi bagian dari panduan Anda dalam bertrading dan berinvestasi, baik itu di pasar forex maupun pasar emas global. Oke? Tapi pastinya sekali lagi kami ingatkan, keputusan untuk berinvestasi tetap ada di tangan Anda, oke? Sekali lagi terima kasih dan sukses untuk Anda. Mitra bisnis, segala bentuk investasi memiliki resiko. Untuk itu mitra bisnis, pahami resikonya sebelum berinvestasi. Jadilah investor yang bijak.